Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya akan coba share tentang tanda-tanda cowok suka sama kamu, sayang sama kamu. Dan doa saya, apa yang saya coba share ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda sekalian. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tolong subscribe, tekan tanda loncengnya. Teman-teman dapat mendapatkan video terbaru dari saya. Oke. Sebagai wanita, kita harus membedakan mana cowok yang benar-benar sayang sama kita, mana cowok yang beneran cinta sama kita, dan mana cowok yang modus. Sebab cowok yang modus itu kelihatannya suka tapi sebenarnya tidak. Dan kita juga mesti peka mana cowok yang baik sama kita karena kita dianggap sebagai teman atau simpatik sama kita. Jadi dia sebenarnya nggak suka, namun dia anggap kita teman dan dia simpatik sehingga dia berbuat baik sama kita. Dan kita nggak boleh salah menerjemahkan bahwa dia itu sebenarnya suka sama kita. Nah, kita sebagai wanita, kita mesti peka mana yang menganggap kita sebagai teman, mana yang modus, mana yang benar-benar suka sama kita. Karena yang saya dapatin, ada orang begitu selesai kuliah atau setelah 10 tahun kemudian baru deh dia sadarin ternyata orang yang dia sukain dulu dia juga suka sama dia. Namun karena dia tidak peka, akhirnya taunya di kemudian hari setelah 10 tahun atau 15 tahun kemudian sudah terlambat. Artinya mungkin sama-sama sudah punya pasangan atau sama-sama sudah menikah. Nah, sebelum terlambat, saya coba membagikan tanda-tanda seperti apa sih ya, dan harapan saya biarlah ini membantu kita teman-teman muda. Yang pertama, tanda-tanda cowok yang menyukaimu, yang suka sama kamu, yang pertama adalah kamu sebagai cowok, sebagai cewek, yang pertama, cowok itu biasanya memperhatikan atau bahkan dia bisa memarahimu dalam artian positif atau menegurmu kalau kamu contoh tidak mau diingatin, atau mungkin kamu cuek tentang kesehatanmu, tentang jam makanmu, pokoknya dia ingatin kamu. Dan kadang dia menegur, jangan lupa makan loh, jaga kesehatan, jangan terlalu capek, dan segala macam. Padahal tidak ada hubungan pasangan antara kalian, tapi dia segitunya memperhatikan sampai dia istilahnya memarahi, menegur. Itu salah satu tanda bahwa kemungkinan besar dia itu menyukaimu. Dan itu yang dulu ada teman priaku mengingatkan pengalamannya. Dia mengingatkan, bahkan terkesan marah karena cowok ini sudah mengingatkan
awalnya sih mereka nggak pacaran. Karena cowok ini suka, dia menegur. Yang kedua, selalu ada waktu. Artinya begini, pria ini, sesibuk-sibuknya pria ini, baik dalam pelayanannya dia, baik dalam pekerjaannya dia, sesibuk-sibuknya pria ini pasti deh punya waktu dan menyempatkan waktu untuk cewek yang dia sukai. Jadi kalau alasannya dia sibuk, alasannya dia ini, alasannya itu, alasan ini, alasan itu, nah orang-orang ini maka dipastikan kemungkinan tidak ada rasa suka sama kamu, atau kemungkinan dia menganggap kamu sebagai teman. Dan pria ini selalu bilang kalau dia benar-benar suka dan benar-benar sayang, mereka akan lihat bahwa dia akan memperhatikan. Seperti Pak Jokowi yang sibuk dengan negara ini, masih ada waktu untuk keluarganya, masih ada waktu untuk istrinya, masih ada waktu untuk cucunya, karena dia memang sayang, dia suka, dia cinta sama keluarganya. Nah, ini kalau cowok yang benar-benar suka sama kamu, sayang sama kamu, sesibuk-sibuknya dia pasti punya waktu, menyempatkan waktu untuk perempuan ini. Itu contoh baiknya. Yang ketiga, cowok yang benar-benar sayang sama kamu, yang benar-benar suka sama kamu, maka dia akan menjaga dan berusaha sekuat tenaga, pokoknya habis-habisan deh sama kamu. Apa yang harus dijaga untuk menjaga kekudusanmu. Jadi kalau ada laki-laki yang mencoba merusak perempuan, merusak kehormatanmu, maka saya pastikan cowok ini tidak suka sama kamu. Mungkin dia hanya modus untuk merusak kekudusanmu, ya. Saya tidak sedang memuji diri saya sedang menjalin hubungan dengan seorang cowok yang baru, dan hubungan yang saya jalanin ini, cowok saya ini tidak pernah mencium kening saya, pipi saya, tapi cowok saya ini hanya pegangan saya saja. Karena cowok saya ini menjaga kekudusan dan kehormatan saya. Dan saya juga percaya ketika kita menjaga kekudusan, maka kita akan diberkati Tuhan. Itu yang penting. Maka nanti di pernikahan nanti kita akan diberkati. Bahkan nanti di rumah tangga berkat kekudusan nanti berlaku. So, kita menjaga kekudusan kita. Itu yang ketiga, menjaga kekudusan. Nah, yang keempat adalah tanda cowok yang suka sama kamu adalah kamu cewek yang dia prioritaskan. Dia mungkin punya prioritasnya keluarga, ya, profesional, ya, dia dalam pekerjaan juga, tapi kamu juga termasuk dalam listnya. Sesibuk-sibuknya dia dalam pekerjaan, sesibuk-sibuknya dia dengan keluarga, prioritasnya kamu juga punya waktu buat kamu. Kamu termasuk dalam list prioritasnya dia. Dan saya berdoa tanda Anda para wanita bisa menilai dengan baik, ada nggak dia punya waktu buat kamu.
dia masuk nggak, kamu termasuk nggak listnya cowok itu. Itu yang keempat. Yang kelima, terkadang cowok saya menilai kadang suka ngambek ketika saya nggak memperhatikannya dia. Nah, dalam arti begini, ketika saya cuekin dia atau lupa memberi kabar, terkesan dianya ngambek. Nah, itu menandakan bahwa si cowok ini suka sama kamu. Dia bahkan ngambek ketika saya ini sibuk dengan teman-teman saya, sibuk dengan orang lain, atau pokoknya sibuk gitu loh. Nah, cowok ngambeknya itu beda ya dengan cewek. Kalau cowok itu ngambeknya dengan kata-kata, biasanya begitu, tolong dikurangin, terus dia agak pendiam, pokoknya kurang reaksionalnya dia ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam adalah mencoba masuk ke keluarganya. Kalau dia benar-benar sayang sama cewek, dia akan masuk ke tahap yang lebih serius. Dia coba masuk ke keluarga kamu. Sama dengan cowok saya ini, kalau suka dengan seseorang, dengan saya gitu, yang sedang menjalin hubungan pacaran gitu ya, cowok saya pasti tanya keluarga saya bagaimana, berapa bersaudara, apa pekerjaannya. Dan cowok saya coba masuk ke keluarga saya, dekat dengan keluarganya, karena cowok saya tahu keluarga dari saya, karena cowok saya suka, dan cowok saya harus suka dengan keluarga saya. Dan keenam ini adalah mencoba masuk ke keluarga saya. Nah, sekarang teman-teman cewek, cowok yang suka dengan kamu itu mau masuk ke keluargamu atau gak mau tahu, cuek gitu loh, gak mau tahu tentang keluargamu, gak mau tanya, gak mau care. Jangan-jangan dia gak suka sama kamu. Kalau dia suka, pasti dia akan masuk ke keluargamu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ini yang sangat penting adalah bersedih ketika kamu lagi bersedih. Bahagia waktu kamu bahagia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kamu dianggap sebagai bagian dalam dirinya. Kalau dia benar-benar suka sama kamu, waktu kamu lagi bersedih, dia ikut merasakan kesedihan kamu. Waktu kamu bahagia, dia ikut merasakan bahagia, gitu loh. Nah, kalau dia suka sama kamu, kamu sedih, dia cuekin. Terus kalau kamu senang, dia nggak terlalu banyak menu, nggak, biasa aja gitu reaksinya. Jangan-jangan dia hanya sekedar teman. Jangan-jangan dia hanya menganggap kamu tidak lebih dari seorang teman. Nah, kalau dia suka, dia pasti akan bahagia kalau kamu lihat bahagia. Kalau kamu sedih, dia pasti akan sedih. Itu yang ke-7. Yang ke-8 adalah meminta kamu untuk ketemu dengan keluarganya. Jadi kamu sekarang dekat dengan dia akan coba memperkenalkan
kamu ke keluarganya. Dia coba lakukan itu. Nah, itu tanda bahwa dia benar-benar suka sama kamu, ya. Karena kalau sudah bicara tentang keluarga itu cakupannya luas ya. Kalau cewek ini bilang, ayo dong kita ketemu dengan keluarga saya, saudara-saudara saya. Nah, itu tanda besar bahwa cowok ini suka sama kamu, ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih teman-teman cewek, apakah cowok yang lagi dekat dengan kamu sekarang ini, kenalan kamu sudah lama ya, apakah dia sudah berusaha memperkenalkan kamu ke keluarganya, atau nggak ada omongan gitu? Nah, yang tahu kan kamu ya. Nah, kemudian yang ke-9 ini yang dulu sering dilakukan cowok saya kalau cowok saya suka sama saya, yaitu dia sangat suka memperhatikan sosial media. Cowok yang suka sama kamu bahkan dia akan memperhatikan sosial media kamu, bahkan dia akan like, bahkan dia akan berkomentar di setiap kamu melakukan aktivitas di sosial media kamu. Dia melihat, dia memperhatikan story. Nah, di story kamu kan kamu bisa lihat, terus dia juga like, dia mengkomen. Nah, itu juga tanda bahwa cowok ini suka sama kamu, respect sama kamu. Nah, 9 tanda ini teman-teman mesti pelajari dengan baik, sehingga ke-9 ini teman-teman bisa tahu bahwa cowok ini simpatik dengan kamu, suka dengan kamu, atau suka dengan kamu. Itu kalian harus pelajari ya, harus lihat. Dan di ke-9 ini benar-benar nggak dia ini, cowok ini suka nggak dengan saya. Nah, yang pasti 9 poin ini menurut pengakuan cowok saya, kalau cowok suka sama kamu yang cewek, nah coba tolong pelajarilah, dan saya percaya engkau akan lebih tajam, lebih peka tentang cowok yang suka sama kamu. Catatan penting, kalau cowok suka kamu, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama adalah pastikan dulu dia seiman. Kalau tidak seiman, sekalipun dia suka sama kamu, stop, jangan lanjutkan. Sebab firman Tuhan bilang, pasangan apakah bisa bersama dengan terang dengan gelap, orang percaya dan tidak percaya. Orang seiman harus, wajib. Apa yang harus kamu lakukan? Cek dia seiman atau tidak. Itu yang kedua. Dan kedua, cek juga dia sudah dewasa atau belum. Dewasa karakternya ya. Kalau belum dewasa, jangan coba-coba pacaran. Kalau belum dewasa, namanya anak-anak, dunianya itu bermain. Jadi kalau kamu berpacaran sama orang yang masih punya sifat kekanak-kanakan, maka hubunganmu akan dijadikan tempat dia bermain, cuek, egois, segala macam, mementingkan diri sendiri. Itulah sifat dari kekanak-kanakan. So, yang kedua ini, perhatikan dia sudah dewasa atau belum. Yang terakhir, harus memiliki tujuan atau visi dalam hidupnya dan perencanaan dalam kehidupan ya, sehingga dia tahu kemana hubungan kalian ini mau dibawa kemana, apa yang harus dia lakukan, sebab dia punya visi dan perencanaan. Dan yang terakhir, ini yang benar-benar terakhir, harus sepadan ya. Sepadan itu bukan
bukan sesama suku, sesama kulit, rambut lurus, rambut keriting. Sepadan itu saling membantu, menasehati, saling menolong, saling menguatkan, saling memberi semangat. Itu yang dinamakan sepadan. Jadi kalau kamu dapati dia tidak membangun, tidak memberi semangat, tidak memberi pertumbuhan, berarti dia bukan cowok yang sepadan buat kamu, ya. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Perhatikan baik-baik ke-9 poin ini, maka engkau teman-teman cewek akan lebih peka dan lebih tajam untuk membedakan mana cowok yang benar-benar suka sama kamu, mana cowok yang hanya sekedar simpatik atau sekedar modus atau hanya sekedar teman. Ini yang saya bagikan, teman-teman. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.